Terang di jalanku. Ini sesuai dengan rute kita, Bapak Ibu. Setelah kita bicara tentang berbagai identitas, ada stroberi, ada pelangi, ada garam, lalu kita mempersiapkan Gensi ini untuk eh, masa depan. Tapi kalau kita lihat begini, kalau kita lihat hanya dari judulnya atau dari gambarannya, saya tidak bermaksud mendahului Tuhan atau menjadi dukun dengan membicarakan masa depan orang yang saya sendiri juga punya masa depan gak bisa dibicarakan. Jadi kajiannya pada malam hari ini akan secara khusus membahas masa depan atau rencana menuju masa depan dengan memakai perspektif kitab pengkhotbah. Jadi ini sebetulnya topik ini membuka ruang bagi kita melihat lebih lebih dalam kitab pengkhotbah. Sebetulnya saya mengajaknya kita melihat kitab pengkhotbah. Karena ternyata setelah dilihat lagi di Alkitab itu, kitab pengkhotbah dan Amsal konsisten berbicara kepada anak muda dibanding kitab-kitab yang lain. Walaupun dia juga bisa dibaca oleh yang bukan anak muda lagi atau bahkan yang lebih muda dari itu. Khotbah, generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang. Tapi bumi tetap ada selamanya. Apa maksudnya pengkhotbah? Pengkhotbah mau bilang generasi itu mem, eh, apa ya, proses transisi dari generasi satu ke generasi lain itu akan tetap ada selama bumi ada. Jadi ternyata walaupun kita berpikir mengenai Gen Z terkait dengan masa depan yang mungkin memasuki era digital, memasuki apalagi pergaulan global, jangan-jangan ini bukan lagi universe tapi multiverse, tapi ternyata persoalan dalam transisi itu bukan hal baru dalam sejarah dunia. Pengkhotbah bilang generasi yang satu pergi, yang lain datang. Artinya ini sebetulnya memang sesuatu yang biasa terjadi dalam peradaban dunia. Kita lihat dulu pengantar kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah penulisnya dia tulisannya begini Bapak Ibu. Aku kecilin dulu ini. Kumpulan perkataan atau pengajaran dari seorang pengkhotbah yang adalah anak Daud, raja di Yerusalem. Siapakah anak Daud? Banyak, banyak. Kalau dibilang Daud raja Yerusalem, anaknya banyak. Tapi secara khusus anak yang menjadi penutur atau pengkhotbah atau pengajar. Nah, di pasal 1 ayat 12 ada lagi, lebih spesifik lagi keterangannya. Pengkhotbah itu adalah raja atas Israel di Yerusalem lah. Anak Daud yang jadi raja cuma satu itulah. Jadi kemungkinan besar pengkhotbah yang dimaksud itu adalah Salomo. Untuk saat ini penelitian masih mengerucut ke Salomo. Salomo sebagai penulis kitab pengkhotbah. Dari mana nama pengkhotbah? Dalam bahasa Ibrani, kitab ini sebetulnya bernama Kohelet. Kohelet itu artinya kumpulan. Jadi ada teori-teori yang membahas tentang arti Kohelet, tapi mereka tetap tidak menemukan satu rumusan yang pas. Jadi Kohelet itu baru seputar kumpulan orang ramai. Tapi rupanya saya dapat penjelasan salah satu pendapat dia bilang Kohelet itu rupanya one who gathers people together. Orang yang mengumpulkan orang. Ya si pengkhotbah itulah. Nah dalam bahasa Yunani kitab ini diberi nama Ecclesiastes. Eklesia yang berarti persekutuan jemaat. Masih terkait dengan jiwanya Kohelet yaitu kumpulan orang. Jadi untuk saat ini kita memakai pemahaman bahwa kitab pengkhotbah ini adalah kitab berisi pengajaran dari orang yang
disampaikan di kumpulan orang banyak. Jadi dia tidak hanya tertuju pada person, tapi kepada kumpulan orang. Kedudukan kitab pengkhotbah dalam Alkitab, dia termasuk dalam rumpun kitab-kitab syair, ketubim. Kalau V dibacanya B, Bapak Ibu. Ketubim. Abraham itu B-nya malah dibacanya V sebetulnya, Abraham. Ya, itulah ya, B dan dibacanya V. Dia termasuk pengkhotbah itu termasuk dalam kitab-kitab syair. Lalu kita lihat gagasan awal. Gagasan awalnya begini nih ceritanya. Si pengkhotbah itu, katakanlah Salomo, membulatkan hati untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Jadi kata kuncinya adalah dia memeriksa dan menyelidiki. Tapi ternyata dia berkesimpulan semuanya itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Setelah dia teliti, dia selidiki apa yang terjadi di bawah langit, ternyata semuanya sia-sia. Lalu ayat 17, pasal 1 ayat 17. Aku membulatkan hati untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kekonyolan dan kebodohan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun usaha menjaring angin. Jadi di satu sisi, kalau cuma melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, masih dapat dikatakan itu sia-sia. Tapi kalau memahami hikmat, kita pikir memahami hikmat itu adalah sesuatu yang kekal, yang everlasting. Tapi ternyata Salomo bilang, pada akhirnya ini pun sia-sia. Jadi apa maksudnya sia-sia? Alkitab kita masih memakai terjemahannya sia-sia. Rupanya awal mulanya begini Bapak Ibu. Sia-sia itu berasal dari kata hevel, hebel. V bacanya B, hebel. Yang tidak hanya berarti sia-sia, meaningless, tapi juga to vapor atau to smoke. Atau lebih tepatnya seperti uap atau asap yang kelihatan jelas, mengepul gitu, tapi tidak bisa dipegang dan cepat hilang. Nggak bisa dipegang dan cepat hilang. Jadi aslinya kata sia-sia itu dalam bahasa Ibrani memakai istilah hebel. Seperti uap atau asap yang kelihatan, ada bentukannya, tapi nggak bisa dipegang, lalu dia cepat hilang. Jadi bukan sekadar sia-sia tidak berguna, maksudnya gitu, Bapak Ibu. Bukan sia-sia tidak berguna, tapi dia cepat hilang. Nah, seiring dengan itu, salah satu tema dari pengajaran Amsal, Salomo, adalah menjadi orang sukses. Bapak Ibu seumur umur ya, kalau baca kitab Amsal, tapi ini hanya berlaku di Amsal. Cara berpikir orang Yahudi itu, orang yang takut akan Tuhan, atau orang benar, itu akan diberkati Tuhan. Orang benar, orang takut akan Tuhan, itu akan diberkati Tuhan dalam bentuk menjadi orang kaya, jadi orang sehat, jadi orang masyur, terkenal, jadi orang pintar, orang yang beruntung, itu semua tanda-tanda bahwa dia diberkati Tuhan. Tapi kalau orang fasik, tandanya adalah dia miskin, dia sakit, dia malang, dan seterusnya. Kenapa saya bilang ini hanya berlaku di Amsal? Ini Bapak Ibu ingat seumur hidup ya, kalau kita baca Alkitab, cara berpikirnya gini. Pemikiran Amsal itu adalah sesuatu yang sangat umum, baik di orang Yahudi maupun orang pada umumnya. Kalau kita baik, mestinya kita juga akan mendapat kebaikan dari Tuhan. Akhirnya, pola orang beribadah itu polanya menjadi menagih. Kalau saya udah baik, nggak mungkin saya dapat sesuatu yang buruk. Nanti teologi kitab Amsal dijawab oleh teologi kitab Ayub. Itulah kenapa Ayub, walaupun dalam penelitiannya termasuk yang sulit dibuktikan,
bukti sejarahnya, tapi dia tetap masuk dalam kanon Alkitab. Kenapa begitu? Itu sebagai perimbangan bahwa orang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, tetap bisa mengalami kemalangan. Jadi kemalangan, kerugian, bahkan duka cita tidak hanya milik atau tidak hanya menjadi bagian orang yang fasik, orang berdosa, tapi orang yang saleh juga bisa mendapat kemalangan. Nah, kembali ke Pengkhotbah sebagai kitab yang sama-sama ditulis oleh Salomo, kita memakai cara berpikir itu. Jadi cara berpikirnya ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, kita melihat kepada kehidupan Salomo. Salomo bilang, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payahku, itu buah segala jerih payahku. Jadi dia bilang begini, aku sudah kerja keras, layaklah aku bisa minum anggur, tapi catatannya tidak sampai mabuk. Itu ada di pasal 2. Dia mendirikan, membangun banyak rumah dan membuka banyak kebun anggur. Itu tanda bahwa dia kaya, dia diberkati Tuhan. Dia membuat kolam air, baik untuk pengairan, kalau di kitab Pengkhotbah ditulisnya untuk mengairi ladang-ladangnya. Tapi bukti sejarah memperlihatkan Salomo itu adalah tokoh pembangunan Israel kuno. Selain membuat kolam untuk pengairan kebun, dia juga membuat kolam permandian air panas, mandi air panas. Dan juga ada taman-taman yang menghubungkan tempat-tempat tertentu itu karena dia waktu itu dikenal sebagai bapak pembangunan Israel kuno. Lalu dia bisa punya banyak budak dan ternak, dia bisa beli orang, dia bisa beli budak dan beli ternak, dia punya banyak harta, dia punya banyak penghibur, dia punya penyanyi-penyanyi, pokoknya entertainnya ada, termasuk juga dengan selir-selirnya. Jadi dalam artian Salomo bilang gini, dia mau jadi orang sukses, bisa. Dengan catatan sukses dari hasil jerih payah dia, bisa. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ingat ya Bapak Ibu ya, cara berpikirnya kalau orang orang benar, orang baik diberkati Allah dengan kekayaan, dengan kesehatan. Nah, ini salah satu cerminan teologinya, bahwa kekayaan Salomo dengan segala kenikmatannya adalah dari Tuhan. Karena Salomo waktu itu adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Tapi maksudnya begini kelanjutannya. Tidak apa untuk menikmati hasil jerih payah kita bekerja, karena Salomo juga mengakui itu berkat Tuhan. Tapi ingatlah bahwa kenikmatan dari menikmati berkat Tuhan itu dapat hilang dalam sekejap. Pengkhotbah 3 menuliskan untuk segala sesuatu ada waktunya. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Segala sesuatu ada waktunya. Boleh menikmati, boleh. Nah, paling tidak, Bapak Ibu kalau ingat pembahasan kita Senin yang lalu, setiap orang mau jadi orang berhasil. Kita juga mendorong anak-anak kita, generasi berikut untuk jadi orang berhasil. Kalau menurut kitab Pengkhotbah, boleh jadi orang kaya? Boleh. Mau cita-cita apapun yang mengarah kepada kesejahteraan, boleh. Kalau kata Salomo, itu juga berkat dari Tuhan. Tapi penting untuk diingatkan bahwa kenikmatan itu dapat hilang dalam sekejap. Lalu pertanyaannya gini, dapatkah kita membuat kenikmatan itu tahan lama? Dapatkah kita menikmati berkat Tuhan itu dalam jangka waktu yang lama? Tidak hanya sebentar. Kalau Bapak Ibu perhatikan,
Pengkhotbah 3 ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk apa? Memeluk, ada waktu untuk melepas. Kalau perubahannya dari buruk ke baik, kita akan dengan senang hati menunggu. Begitu. Ada waktu untuk sakit, ada waktu untuk sehat. Kalau kita lagi sakit, kita akan tunggu-tunggu sekali kapan kita sehat. Tapi kalau kita sehat kan kita nggak mau nungguin sakit, toh. Nah, bisa nggak kita membuat yang baik-baik itu agak tahan lama sedikit? Nah, ini yang mau kita lihat. Karena ya itu, nggak ada orang mau dari keadaan baik menjadi buruk. Tapi kalau pengkhotbah 3 bilang, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk kehilangan. Kalau dari kehilangan mendapatkan lumayan, tapi kalau dapat dari punya menjadi kehilangan kan kita belum tentu mau. Jadi bagaimana kita menjawab ini? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menjawab ini, bisakah kita membuat berkat Tuhan itu, kejayaan itu tahan lama? Kita lihat dulu keunikan dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu dia memunculkan realitas hidup. Dari realitas yang dimunculkan ini kita mau lihat dalam hal apa berkat Tuhan itu bisa tahan lama. Dari realitas hidup yang dimunculkan Pengkhotbah. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di sekitar Bapak Ibu bisa sambil dicek, atau nanti setelah acara ini Bapak Ibu baca kitab Pengkhotbah, nggak banyak, cuma 12 pasal, dan menyenangkan sekali bacanya. Yang pertama, Pengkhotbah lihat ada orang yang menikmati hasil jerih payahnya. Dia kerja, dia nikmati, seperti yang tadi, seperti Salomo tadi. Dia kerja, dia nikmati, dia tidak membatasi diri, pokoknya dia menikmatilah hasil jerih payahnya. Lalu pengkhotbah juga lihat ada orang berdosa bekerja untuk memperkaya orang yang diberkati Allah. Ingat sekali lagi, teologi kitab, Amsal, dan pengkhotbah. Karena dia berangkat dari penulis yang sama. Jadi rupanya orang berdosa itu dibuat Allah bekerja untuk memperkaya orang yang diberkati Allah. Bayangkan ya. Lalu dia lihat lagi ada orang benar, orang jahat, penindas, dan yang ditindas semuanya pasti akan mati. Mau dia benar, dia mati juga nanti pada akhirnya. Mau dia jahat, pada akhirnya dia akan mati juga. Mau yang ditindas, apakah dia mati karena ditindas, apakah karena hal lain, pada akhirnya juga akan mati. Penindasnya juga begitu. Sesangar-sangarnya penindas, dia juga akan mati. Ada orang yang hidup mapan dalam kesendiriannya. Ini kalau Bapak Ibu biasanya ayat ini laku nih buat orang kawin. Yang berdua lebih baik daripada sendiri. Lalu pengkhotbah lihat walau dia sendiri dengan segala keberhasilannya, tapi dia rasa kosong dan seterusnya. Lalu ada juga dia cerita tentang nasib orang itu bisa berubah. Itu yang dia lihat. Ada orang yang dulunya pemuda miskin bisa menjadi raja, lalu yang raja bisa menjadi pecundang karena raja ini ternyata tidak disukai orang. Nasib orang bisa berubah katanya pengkhotbah. Itu yang dia lihat. Terus ada orang yang beribadah tapi ibadahnya menjadi sia-sia karena ucapannya sembrono. Itu ada di pasal 4 sampai pasal 5 awal. Kenapa dia ibadahnya sia-sia? Karena dia janji-janji tapi tidak ditepati. Dia mengucapkan nasar tapi tidak ditepati. Lalu realitas berikut, ada pejabat yang korup, pejabat pemerintah yang korup. Kalau Bapak Ibu baca pasal 5 ayat 7 sampai 8 dia bilang, kalau engkau melihat penindasan terhadap orang miskin di suatu daerah dan pemerkosaan hukum serta keadilan, janganlah heran akan hal itu. Bayangkan nggak? Dari zamannya Salomo, Salomo saja sudah melihat bahwa ketidakadilan itu sesuatu yang tidak mengherankan. Nggak usah heran. Lalu berikutnya dia lihat ada orang kaya yang hidupnya tidak tenang. Di pasal 5 ayat 9.
Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ada orang yang begitu, dia kaya tapi tidak ada puasnya. Kita yang nggak pernah kaya kadang-kadang pikir, oh kalau orang kaya semua masalah-masalah ini selesai lah ya. Ternyata mereka juga ada hal yang bikin nggak tenang. Ada orang yang tidak diizinkan Tuhan menikmati hasil jerih payahnya karena ternyata dia memang tidak beruntung. Bayangkan Bapak Ibu, dia berjerih lelah, tapi Amsal bilang dia tidak diizinkan Tuhan untuk menikmati itu. Dia bilang gini, ada kemalangan yang menyedihkan. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangannya sendiri. Bayangkan. Jadi dia kaya, tapi dia tidak menikmati. Lalu kata pengkhotbah juga, ada orang kaya yang tidak pernah menikmati kekayaannya, karena ternyata kekayaannya itu dinikmati oleh orang lain. Dia bilang begini, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, sehingga ia tidak berkekurangan apapun, tapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Ada realitas begitu, ada. Kita orang tua mungkin kita kerja capek-capek, tapi yang menikmati anak atau pasangan, kita nggak pernah happy. Kita yang kerja, mereka yang belanja, kan kadang-kadang gitu ya. Lalu di pasal 4 nasib orang bisa berubah. Oh ini yang tadi. Ada yang sepanjang hidupnya hanya mencari, mencari, mencari aja di pasal 7. Hanya mencari, mencari, tapi nggak pernah dapat apa yang dia cari. Itu judulnya pengejaran hikmat yang mengecewakan. Karena ternyata dia nggak pernah dapat apa yang dia cari. Lalu ada orang saleh binasa karena kesalehannya, orang fasik hidup jahat sampai tua. Bayangkan. Ternyata ada dilihat oleh pengkhotbah. Orang saleh binasa karena kesalehannya. Orang fasik hidup jahat sampai tua. Dia hidup sampai tua jahat-jahat gitu aman-aman aja. Giliran orang baik-baik, umurnya nggak panjang, kadang-kadang gitu. Lalu di pasal 8, rakyat itu tidak akan pernah menang melawan penguasa. Walaupun tidak dengan tepat dia mengatakan begitu, tapi seolah-olah dia bilang gini, kalau rakyat berperkara dengan pemerintah, rakyat itu nggak akan pernah menang. Lalu di pasal 8, orang fasik yang dimakamkan, ternyata dulunya orang saleh. Sedangkan orang yang benar, orang yang saleh malah dilupakan. Ada yang kayak gitu, ada. Orang fasik yang dimakamkan, ternyata dulunya orang saleh, tapi matinya sebagai orang fasik. Ada orang benar mengalami apa yang layak untuk orang fasik. Ada orang fasik yang mengalami apa yang layak untuk orang benar. Bayangkan ya, bisa bahasa sekarang tuh tak bola bale. Sabar-sabar bentar. Nah, berikut. Ada di pasal 10. Nah, ini juga. Orang bodoh punya jabatan, orang kaya direndahkan. Orang kaya tuh dalam artian kembali teologi kitab Amsal, orang kaya tuh boleh dikategorikan sebagai yang berhikmat, yang baik, malah direndahkan. Tapi orang bodoh punya jabatan. Banyak lah ya kayak gini ya, banyak lah. Nah, ini ada lagi yang lain yang mungkin Bapak Ibu bisa temukan. Ternyata apa yang ditemukan oleh pengkhotbah dalam kitabnya itu bukanlah sesuatu yang ideal. Sementara yang diajarkan itu, yang diajarkan kepada anak muda itu adalah sesuatu yang ideal. Ini masalah kita di sini jadinya Bapak Ibu. Antara idealisme dan kenyataan hidup. Yang diajarkan oleh Amsal adalah sesuatu yang ideal. Itu turun sampai kita saat ini. Pengajaran Alkitab itu ideal. Pengajaran gereja atau doktrin gereja itu ideal. Tradisi keluarga yang baik itu ideal. Mungkin kearifan lokal juga ada yang baik. Tapi ketika kita berbenturan dengan realitas, kadang-kadang
Ini nggak nyambung ini. Kita diajarkan untuk tidak membalas. Tapi pada realitasnya, pada kenyataannya, kalau kita tidak balas, kita terus saja diinjak-injak kan gitu. Pengajaran eh, tradisi keluarga misalnya, kita diajarkan untuk gotong royong. Setiap suku di Indonesia itu punya sistem gotong royong. Tapi ketika kita sampai di kota, itu nggak bisa dipakai buat gotong royong. Orang perantau di kota kadang-kadang suka saling tidak kenal satu sama lain, atau kenal tapi nggak mau kenal. Sementara kita diajarin kalau ketemu orang sekampung harus cari, harus saling urus. Ternyata realitasnya nggak begini. Nah, itulah kenapa pada akhirnya pengkhotbah itu mengatakan hikmat itulah yang menjadi penghubungnya. Ketika pengajaran dan realitas itu tidak sejalan, pengkhotbah memberikan usul atau memberi gambaran, hikmat itulah yang harus dimiliki supaya orang itu cerdas, supaya orang yang eh, tidak berpengalaman itu setidaknya dia punya pengetahuan. Kita tidak perlu mengalami untuk tahu. Paling nggak kita tahu mungkin dari pengalaman orang, kita belajar dari situ. Kita mendapat kebijaksanaan, walaupun kita masih muda. Jadi inilah yang ditawarkan oleh pengkhotbah. Ketika pengajaran gereja, tradisi keluarga yang baik, kearifan lokal yang baik, tidak sesuai lagi dengan realitas. Jembatannya adalah hikmat. Hikmat yang dibacakan atau dibicarakan sepanjang kitab Amsal. Nah, Bapak Ibu, untuk sampai ke zaman now, generasi sekarang, berdasarkan ini saya mau katakan gini. Bagaimana dengan zaman sekarang? Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini pun diambil dari pengkhotbah. Jadi, apa yang sudah dialami oleh generasi-generasi zaman dulu, itu juga sebetulnya berulang di generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hanya mungkin modelnya yang berbeda. Tapi pada prinsipnya, masalah-masalah itu tidak ada yang baru, kata pengkhotbah. Generasi yang satu berlalu, generasi yang lain datang, tapi bumi itu tetap. Maksudnya apa? Masalahnya itu sebetulnya sama. Dari zaman dulu sampai sekarang sampai masa depan tidak ada sesuatu yang baru di matahari, di bawah matahari. Lalu bagaimana kita menerjemahkan pengkhotbah, kitab pengkhotbah bagi generasi sekarang? Tidak ada sesuatu yang baru. Masalah dari zaman Israel ke masalah kita sekarang sampai masalah generasi yang ke depan itu pasti nggak jauh beda. Lalu bagaimana kita menerjemahkan pengkhotbah dalam konteks sekarang? Ingat idenya Hebel, the idea of Hebel. The idea of Hebel, kalau zaman sekarang boleh diterjemahkan begini. Orang berusaha untuk menginvestasikan tenaga, waktu, dan perhatian dana untuk hal-hal jangka panjang. Itu yang sedang dikerjakan oleh generasi sekarang. Kita berusaha untuk menginvestasikan segala yang terbaik dengan pikiran ini akan berlangsung terus. Tidak salah juga orang bekerja sedemikian rupa untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Ini salah enggak? Sama sekali enggak salah dan ini adalah hal yang umum dilakukan oleh semua orang. Tapi saya ketemu meme ini Bapak Ibu, lucu sekali. Tetap jaga kesehatan, apa ini jangan-jangan ngomongin saya juga ya. Jangan sampai bos naik Pajero, kita naik ambulans, bos jalan-jalan, kita malah rawat jalan. Jadi dalam artian ternyata ketika kita berusaha untuk menginvestasikan tenaga, waktu untuk jangka panjang, ingat the idea of Hebel. Semuanya itu sia-sia. Maksudnya semuanya itu bisa hilang dalam sekejap. Itu nggak akan jadi jangka panjang. Orang bekerja sedemikian rupa untuk peningkatan taraf hidup, ingat the idea of Hebel. Itu juga bisa berubah dalam sekejap. Sementara
kita punya panggilan untuk mempersiapkan generasi sekarang ke masa depan. Apakah kita apa ya pasrah dengan the idea of Hebel? Pasrah aja gitu kalau dibilang nggak ada yang selamanya, nggak ada yang bertahan lama. Apakah kita pasrah di situ? Ternyata idenya begini Bapak Ibu, ketika kita bicara masa depan, kita diajak untuk melihat hidup itu terus berubah. Hidup yang tidak terduga, seperti yang dimunculkan oleh pengkhotbah tadi. Ternyata hidup itu tidak seideal yang kita pikir. Kalau orang baik akan mendapat kebaikan, ternyata enggak. Kalau kita pikir orang itu akan selamanya baik, sehingga kita berharap dia akan menjadi mitra kerja yang terpercaya, ternyata enggak. Orang bisa berubah. Jadi, untuk melihat ke masa depan, dua hal ini yang dimunculkan oleh kitab pengkhotbah, bahwa hidup itu terus berubah, dan ketika hidup itu terus berubah, akan ada banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi. Tidak seideal yang diajarkan. Nah, salah satu tokoh pendidikan, karena saya latar belakangnya dari pendidikan Kristen, Bapak Ibu saya suka pakai teorinya Pak Pendeta ini, Pak Pendeta Parker Palmer. Bukunya ini, The Heart of Higher Education, ini buku wajib saya waktu kuliah terakhir itu. Dia mau bilang begini, anak muda itu perlu dipersiapkan untuk menghadapi dunia nyata yang tidak teratur dunia akademis. Kalau dunia akademis segala sesuatunya bisa diatur. Kuliah jam segini, kalau kau bisa menyelesaikan ini kau dapat nilai segini. Kalau kau dapat nilai segini maka kau akan dapat reward ini dan itu. Tapi ternyata dunia itu, dunia nyata tidak seteratur itu. Dia bilang dunia nyata itu, reality itu is a mess. Benar-benar berantakan. Dan anak muda itu perlu dipersiapkan untuk mengakui dan menerima bahwa dunia nyata itu tidak seteratur dunia akademis. Kalau penelitian itu biasanya dia punya pola, punya mekanisme, ternyata di dunia itu tidak begitu. Bukan berarti dunia tidak punya pola dan tidak punya mekanisme, ada. Tapi pada kenyataannya tidak seteratur yang kita bayangkan. Karena hidup bukan hanya tentang kita, tapi tentang realitas komunal. Dalam artian, Pak Pendeta Parker Palmer ini mau bilang, kenapa dia jadi berantakan? Karena isi dunia itu nggak cuma kita dan cita-cita kita dan perasaan kita. Tapi ada juga orang lain. Ada juga kepentingan orang lain, ada perasaan orang lain, ada cita-cita orang lain. Dan itulah yang membuat dunia pada kenyataannya tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Perlu sekali untuk menikmati hidup, tapi bukan berarti kita mendorong anak muda ini untuk hedonis atau relatif. Maksudnya ya kalau mau jadi-jadi, enggak ya enggak juga gitu. Tapi maksudnya Pak Pendeta Parker Palmer ini adalah memberi makna dari setiap hal yang dilakukan. Walaupun pada akhirnya apa yang dianggapnya bermakna itu bisa sewaktu-waktu lenyap. Jadi ini pesan yang lumayan penting untuk anak muda berdasarkan teori pendidikan. Anak muda perlu dipersiapkan untuk melihat dunia yang tidak teratur. Kenapa dia tidak teratur? Karena isinya banyak orang, karena ini tentang realitas komunal, dan kita perlu juga menikmati hidup dalam arti memberi makna dari setiap hal yang kita lakukan. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu bukan sekedar mengikuti jadwal, tapi ada maknanya buat kita. Itu buat orang tua dan buat gereja, ini terinspirasi dari buku ini juga, Bapak Ibu. Ini kutipannya sebelah kanan, bahwa kalau menurut teori pendidikan, pendidikan yang terbaik itu adalah yang menyediakan petualangan. Belajar yang menantang,
eksploratif, dan berorientasi pada penemuan. Jadi ini menjawab atau sejalan dengan materi-materi sebelumnya. Bahwa zaman sekarang nggak bisa lagi kita memakai pendekatan mengajar, menggurui, apa ya, Senin lalu ya, di mana? Oh, bukan ding, di pertemuan PA. Di pertemuan PA Philadelphia Sabtu yang lalu, ada seorang bapak bilang dia kepada anaknya yang kuliah dia menjadi dosen, kepada anaknya yang sekolah dia menjadi guru, tapi ternyata agak sulit untuk diterapkan sekarang. Ini juga sejalan dengan materi-materi berapa Senin yang lalu. Bila mungkin, ini kata Pak Pendeta Parker Palmer, ketika menghadapi persoalan, ajarkan mereka untuk keep their heads above water in dangerous currents. Kalau lagi ada masalah, yang penting pala mereka masih selamat lah, kira-kira gitu. Jadi, oh ini trajectory. Sorry. Paling tidak, kita persiapkan mereka bukan hanya alat bantu di atas, ibaratnya kalau mereka sedang bergumul di sungai gitu ya, di air di sungai, bukan hanya alat bantu dari atas, tapi kemampuan mereka untuk menaikkan diri sendiri, mengangkat dirinya sendiri. Kalau kata pengkhotbah di kitab pengkhotbah pasal akhir-akhir itu, Bapak Ibu, akhirnya pengkhotbah tuh bukan dalam arti putus asa ya. Dia bilangnya gini, lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Artinya pengkhotbah aja sadar bahwa nggak mungkin juga dia ngajarin semua itu ke anak muda, itu nggak akan cukup. Dan anak muda itu kalau dipaksa untuk belajar terus, itu juga akan jenuh. Dan kayaknya untuk zaman sekarang kita mesti cari pendekatan yang lebih variatif. Nah, Pak Pendeta Parker Palmer mengusulkan ini, menyediakan petualangan belajar yang menantang, eksploratif. Kalau sudah ketemu, sama-sama dibicarakan. Mestinya itu jauh lebih menyenangkan daripada hanya diajarin. Itu untuk orang tua. Nah, pengkhotbah juga mengatakan gini, ada dua hal terang untuk melanjutkan perjalanan anak muda. Pertama berhikmat, yang kedua takut akan Allah. Berhikmat itu biarpun dia memiliki atau dihantui oleh Hebel, tapi berhikmat itu tetap lebih menguntungkan daripada nggak tahu apa-apa sama sekali dan nggak bisa apa-apa sama sekali. Nanti kita akan melihat bahwa sekalipun berhikmat, tapi tadi saya sepertinya udah sampaikan ya, walaupun berhikmat belum tentu dia tidak kena masalah. Walaupun berhikmat belum tentu dia mendapatkan hanya yang baik. Tapi kalau menurut pengkhotbah, berhikmat itu tetap lebih menguntungkan daripada bodoh. Jadi yang pertama berhikmat, dan yang kedua takut akan Allah. Takut akan Allah itu definisinya ada di Amsal 8 ayat 13. Intinya tidak melakukan yang jahat, tapi kalau kata pengkhotbah di bagian akhir, pengkhotbah 12, takut akan Allah itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan, melakukan perintah-perintah Allah. Jadi ada dua hal yang ditekankan oleh pengkhotbah, berhikmat dan takut akan Allah. Berhikmat itu lebih menguntungkan daripada bodoh. Takut akan Allah itu yang penting dia jangan bikin jahat. Yang penting apa Tuhan suruh itu dia lakukan. Itu tidak tergantung dari pintar atau bodoh. Yang penting taat dan beriman. Ini yang dibilang, baik berhikmat maupun takut akan Tuhan bukan jaminan untuk tidak mengalami kemalangan ataupun kerugian. Jadi dalam artian Bapak Ibu, ternyata yang dikatakan pengkhotbah atau Amsal tentang terang itu, dua hal tadi, berhikmat dan takut akan Allah, bukan jaminan
bahwa masa depan mereka itu akan baik-baik saja. Itulah kenapa kitab Amsal dikonter dengan kitab Ayub. Ini saya tulis di sini, haunted, dibayangi oleh Hebel. Jadi tetap akan ada kemungkinan mereka mengalami kemalangan, akan ada kemungkinan mereka mengalami kerugian. Lalu apakah kita menyerah begitu saja? Oh tidak. Amsal ini memberi jawab, karena Amsal itu kan penulisnya sama dengan pengkhotbah, jawabannya ada di Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi rupanya ayat ini secara khusus berbicara tentang bagaimana kita mau melangkah ke masa depan. Apalagi kalau digandeng dengan pengkhotbah yang mengatakan segala sesuatu sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Akhirnya orang berpikir kalau sia-sia ngapain kita kerjain? Kalau sia-sia kenapa kita harus maju begitu? Tapi Amsal penulisnya sama, menuliskan itulah kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan. Jadi apa bekal generasi muda untuk maju? Tidak ada yang lain selain percaya kepada Tuhan. Supaya ketika hidup di depan itu tidak seideal yang kita pikir, it's a messy life ahead, percayalah kepada Tuhan, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi ini yang saya bilang, materi ini bukan menempatkan kita sebagai dukun atau yang mendahului Tuhan untuk bicara soal masa depan, tapi mendorong kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan karena kitab pengkhotbah memperlihatkan ada banyak hal atau bahkan hampir dalam semua hal kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi. Kita mau mempersiapkan masa depan seperti apapun, um, apa tadi yang dibilang, kita mau investasi dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk kesehatan, tetap itu ada kemungkinan untuk lenyap seketika, Hebel, haunted by Hebel. Tapi satu hal yang dipastikan oleh Amsal, kalau kita percaya kepada Tuhan, dia akan meluruskan jalanmu. Pasti lewat, maksudnya begitu. Apapun yang terjadi, seberantakan apapun masa depan itu, pasti lewat, pasti bisa jalan. Kira-kira begitu. Lalu, ini kalau buat pembinaan-pembinaan, Bapak Ibu, ini slide yang akan mengarahkan kita untuk membayangkan kira-kira kita punya destinasi apa dalam hidup. Tapi ini lebih cocoknya kalau disampaikan kepada Gen Z secara langsung. Kita boleh punya berbagai macam tujuan dalam hidup. Kita mau ketenangan, kita mau kesibukan, itu pilihan. Kalau kata pengkhotbah, kita berhak untuk menikmati. Tidak apa-apa untuk menikmati hasil kerja. Tidak apa-apa untuk menikmati pilihan hidup yang kita ambil. Tapi jangan lupa bahwa segala sesuatu itu bisa lenyap dalam seketika. Yang tidak bisa lenyap hanyalah iman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Sampai di sini, ini pembahasan paling singkat selama saya membagikan materi dari sini.